Selamat siang Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama untuk memikirkan di dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-7. Kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama apa yang ingin Tuhan katakan kepada setiap kita supaya kita mengerti bagaimana menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Namun sebelumnya mari saya mengajak untuk kita boleh mengambil sikap doa dan kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan dan bimbingan Tuhan supaya apa yang kita baca, kita dengar juga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Engkau. Setiap karunia demi karunia yang telah Kau berikan kepada kami, yang boleh kami hidupi, biarlah kami syukuri. Dan di dalam kehidupan kami untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah kami merespon dengan takut akan Tuhan, dengan taat kepada firman-Mu, dengan sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami, membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan singkapkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami tanpa terkecuali. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, kita akan belajar dalam Kidung Agung pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-9 terlebih dahulu, nanti dilanjutkan sampai yang ke-8, 9a begitu, nanti dilanjutkan sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita semua ayat 1 dengan sampai 9a. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesibon, dekat pintu gerbang Betrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, ayat sampai ayat 9 bagian A terlebih dahulu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kita akan bersama-sama memikirkan apa yang sebenarnya Kitab Kidung Agung ini katakan kepada setiap kita. Sebenarnya Kitab Kidung Agung ini saya merasa begitu ya, akan lebih cocok ketika ini diberikan kepada seorang yang mungkin lebih pengalaman, artinya mungkin telah menjalani kehidupan pernikahan begitu. Jadi akan lebih mengena bagaimana sih menjalani satu relasi kehidupan pernikahan itu gitu. Tetapi kita akan sama-sama belajar, saya pun juga belajar dan setiap anak muda juga belajar seperti apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam relasi begitu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dari ayat per ayat, maka kita perlu melihat di bagian ini begitu ya, di bagian yang sebelumnya, di pasal yang ke-6 kita diperlihatkan satu gambaran tentang
dancing begitu ya, tentang penari gitu. Tentang penari. Jadi perempuan Sulam ini digambarkan sebagai seorang penari. Tetapi yang menjadi menarik bukan tentang kisah atau gambaran seorang penari itu, tetapi sebenarnya ini pujian yang bagi saya luar biasa sekali. Kenapa? Ini memuji di setiap bagian tubuhnya, pujian yang bagi saya itu luar biasa. Kenapa Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam kehidupan pernikahan, kalau kita melihat di dalam misalnya konseling pranikah begitu, ada satu bagian yang bernama love begitu atau cinta. Nah, di sana dijelaskan bahwa salah satu bagian dari cinta itu adalah passion begitu. Passion. Passion itu apa? Ketika seseorang juga melihat lawan jenisnya, melihat pasangannya, itu bukan dengan tidak hanya waktu mereka pacaran, waktu mereka memiliki hubungan pernikahan yang baru 1 tahun 2 tahun begitu. Mereka menikmati yang namanya keindahan, menyukai setiap bentuk fisiknya begitu. Tetapi ini mau mengatakan kepada kita bahwa passion, memuji seorang lawan jenis, memuji pasangan itu adalah hal yang sangat sangat penting. Kenapa? Karena kadang-kadang bertambahnya relasi pernikahan, bertambahnya hubungan begitu, secara khusus di dalam pernikahan, maka minat di dalam passion kayak kecantikannya, tubuhnya itu kadang sudah tidak menjadi menarik lagi bagi pasangan begitu. Tidak menjadi menarik lagi, tidak menjadi sesuatu yang menggembirakan, tidak bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan sehingga pasangan tidak bisa memuji, suami tidak bisa memuji istrinya begitu. Nah, ini adalah hal yang sering muncul di dalam kasus-kasus pernikahan. Jadi love begitu ya, love without passion itu adanya adalah yang bisa ngobrol-ngobrol bareng lah. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama komitmen tinggalan. Jadi love tanpa passion itu tinggal komitmen dan intimacy begitu. Itu bisa nanti berubah lagi seiringnya waktu. Tapi passion ini bagaimana seseorang itu memuji begitu, memuji kecantikannya, memuji tubuhnya, menyukai apa yang ada pada istrinya begitu ya. Jadi ini sebuah pujian yang harusnya ada di dalam sebuah relasi pernikahan. Tapi kadang-kadang ini menjadi sangat jarang seiringnya dengan waktu. Tapi Kidung Agung ini mau bilang sama kita begitu bahwa memuji ini adalah hal yang penting di dalam love, itu tidak mungkin tidak memuji. Dan memuji itu tidak hanya ketika di awal-awal pacaran atau di awal hubungan pernikahan. Maka ketika saya menyiapkan ini saya tergelitik begitu. Di dalam janji pernikahan begitu kan ada aku akan mengambil engkau sebagai suami atau sebagai istri, akan mengasihimu dalam suka dan duka. Mungkin ditambahin gitu ya, kalau boleh ditambahin saat cantik, masih muda cantik, dan nanti sudah menjadi beranjak dan tidak cantik lagi begitu ya. Mungkin itu menjadi menarik begitu. Kenapa? Karena love itu tidak bisa dipisahkan dari namanya passion. Bagaimana seorang memuji, seorang melihat istrinya, melihat lawan jenisnya sebagai sesuatu yang indah di hadapannya. Tapi ini adalah satu pergumulan tersendiri tentunya di dalam relasi pernikahan. Jadi dalam pernikahan menghargai, menghormati siapa istrinya dengan mungkin istri sudah tidak menarik lagi, dalam arti mungkin badannya sudah berbeda begitu ya. Bentuk fisiknya sudah berbeda begitu, dan itu memberikan tekanan-tekanan tersendiri, pergumulan-pergumulan dalam relasi pernikahan. Dan disinilah pernikahan itu diuji begitu ya. Pernikahan itu benar-benar diproses demikian rupa. Tujuan dari pernikahan itu apa begitu? Tujuan dari pernikahan itu sendiri apa? Apakah soal fisik begitu atau soal yang seperti apa sebenarnya hubungan pernikahan itu? Tapi sekali lagi memuji itu adalah hal yang sangat penting di dalam relasi pernikahan begitu. Bahkan kalau kita mau lihat Kidung Agung ini tidak hanya memuji soal fisik begitu. Tidak hanya memuji soal fisik, tetapi Kidung Agung ini
memuji pasangannya, memuji si gembala, memuji perempuan Sunem itu, begitu ya, memuji kekasihnya, itu tidak hanya memuji tubuhnya, tidak hanya memuji bagian luar, tetapi juga memuji karakternya. Jadi benar-benar kekasihnya ini bisa melihat kecantikan dalam dan luar, gitu ya, inner beauty maupun beauty-nya itu sendiri. Nah ini menjadi penting seorang bisa melihat kecantikan dari dalam dan juga dari luar. Sekalipun kita diperlihatkan di dalam kitab Kidung Agung ini bahwa perempuan Sunem ini juga kulitnya hitam, dia pekerja keras begitu. Bukan yang tinggalnya di istana yang berlimpah-limpah dengan kemegahan, yang kerjaannya dandan, enggak. Perempuan Sunem ini digambarkan seorang pekerja keras begitu, seorang pekerja keras yang kulitnya gosong begitu ya. Yang mungkin orang sekarang iklan-iklan semua bicara tentang kecantikan itu putih dan lain-lain. Tetapi ini enggak begitu. Tetapi kekasihnya ini gitu ya, kekasihnya ini bisa memuji kekasihnya yang perempuan itu dengan pujian tidak hanya pujian dari luar, tapi juga bagian dalam begitu. Inner beauty-nya, melihat dari dalam dan juga dari luar. Artinya apa ini hebat sekali begitu. Kadang-kadang orang tertuju kepada apa yang ada di luar sudah tidak menjadi menarik begitu. Sudah berbeda diri, bahkan orangnya lupa bahwa dirinya sendiri juga berbeda begitu, sudah berubah. Tetapi kita melihat di sini apa yang kita lihat mempelai ini atau si gembala ini bisa melihat kekasihnya dari dalam dan dari luar, tidak hanya dari luarnya. Nah ini cinta begitu ya. Cinta itu tidak hanya melihat dari luar, tapi juga melihat dari dalam. Sekalipun juga tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi seseorang yang mencintai bisa melihat kelemahan itu di dalam kasih Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, menjalani satu kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi di hadapan Tuhan. Lah, jadi kita bisa melihat gambaran gembala ini yang memuji kekasihnya, dengan pujian dari dalam dan dari luar. Dia memberikan gambaran kepada kita bahwa hubungan pernikahan, hubungan relasi itu tidak hanya terletak pada bagian luar, tapi juga tidak hanya di awal-awal sebuah relasi pernikahan, tetapi juga sebenarnya memberikan gambaran kepada kita pujian yang sungguh-sungguh dari dalam dan luar itu tidak hanya di awal-awal pernikahan, tidak hanya awal-awal ketika seorang itu menjalin sebuah relasi, tetapi yang terus-menerus harus dilakukan begitu. Tetapi itu adalah pergumulan di dalam pernikahan yang perlu disandarkan, didasarkan kepada kitab Kidung Agung ini. Maka kitab Kidung Agung ini memberikan gambaran yang jelas seperti apa sih relasi pernikahan, bagaimana sih memuji, apa sih itu cinta di dalam pernikahan, apa itu cinta di dalam relasi yang tidak hanya melihat di luar tapi juga melihat dalam, dan itu sangat penting sekali. Nah, kita akan melihat bagian ini satu persatu begitu. Kita akan mulai ayat yang pertama. Begitu. Ayat yang pertama dikatakan begini, ayat 1, betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Jadi berbeda dengan ayat pasal yang keempat. Pasal yang keempat itu mau dilihat dari atas, dari kepala, dari rambut sampai ke bawah. Begitu ya. Kalau ya ini pasal yang ketujuh ini dari bawah ke atas gitu. Dibalik begitu. Lah kita melihat apa sih sebenarnya, apakah ini ngomongin tentang puji-pujian fisik aja atau apa sih? Tentu pujian fisik sangat penting sekali. Tapi apa sih sebenarnya yang mau dikatakan oleh Kidung Agung? Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Sebenarnya yang mau dibilang dengan langkah atau kaki atau sandal-sandal apa sih? Ketika kita berpikir tentang langkah-langkah, Bapak Ibu, langkah-langkah ini berbicara tentang seseorang yang memiliki begitu ya, memiliki kelakuan begitu. Langkah itu juga bicara tentang kelakuan. Langkah itu berbicara tentang bagaimana orang itu atau berjalan kemana. Ada orang yang berjalan kepada orang-orang fasik, ada orang yang berjalan kepada firman Tuhan. Jadi langkah-langkah ini berbicara tentang langkah-langkah dengan sandal-sandalnya, berbicara tentang seseorang itu tuh seperti apa begitu.
Lah ini mau dipuji, betapa indah langkah-langkahmu. Ini orang karakternya baik, begitu. Ini orang yang baik, sikap tingkah lakunya itu baik sekali. Jadi si gembala ini memuji, wah perempuan Sunem ini memang baik sekali. Kalau kita melihat di bagian-bagian yang lain, perempuan Sunem ini diperlakukan dengan tidak adil begitu. Dia tetap setia begitu. Dia tetap setia, dia adalah perempuan yang baik, dia perempuan yang taat begitu ya. Dia perempuan yang taat, ini perempuan baik sekali kelakuannya. Jadi langkah-langkah ini berbicara tentang perilakunya, berbicara tentang kelakuannya, berbicara dengan keikhlasannya, berbicara dengan karakternya begitu. Jadi langkah-langkah ini kemudian langkahnya itu bukan kayak kayak model begitu ya. Ini perempuan Sunem ini kerjaannya juga di ladang begitu. Ladang, jagain ladang dan lain-lain. Ya kalau kita bisa memikirkan begitu ya kayak apa sih orang yang bisa menjaga di ladang begitu. Dengan langkah-langkahnya. Jadi tidak terlalu menarik lah begitu. Tapi dia bisa memuji langkah-langkahnya itu dengan menarik begitu. Melihat itu sebagai sesuatu yang indah. Tetapi lebih daripada itu langkah-langkah ini bicara tentang karakter. Berbicara tentang sikap, perilaku. Perempuan ini yang seperti apa sih begitu. Ini menarik gitu ya. Jadi orang kan biasanya banyak memilih atau cepat-cepat memilih orang ini kayaknya baik begitu. Orang ini kayaknya lumayan begitu. Tetapi di sini dikatakan betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Dia bilang orang ini karakternya bagus. Orang ini kelakuannya itu baik. Jadi gembala ini memuji kekasihnya ini sebagai orang yang baik, yang kelakuannya baik sekali. Bahkan dibilang betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Gitu ya. Putri yang berwatak luhur, memang karakternya baik, berwatak luhur. Putri yang berwatak luhur, kelakuannya itu baik, wataknya, karakternya itu baik. Karakter. Kadang-kadang orang kan jarang gitu ya tertuju kepada karakter, tapi Kidung Agung ini pasal yang ke-7 dimulai dari karakter. Dimulai dari dijelasin dengan watak gitu. Karakter terlebih dahulu. Langkah-langkahmu, kaki, bicara tentang perilaku, bicara tentang karakter yang baik. Dikatakan berwatak luhur, yang sopan, yang yang berbudi luhur, yang beradab, dan lain-lain. Jadi dia mau memperlihatkan seorang perempuan, memuji seorang perempuan itu dilihat dari karakternya, dari dalamnya, inner beauty. Ini karakternya baik sekali. Bahkan dikatakan lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Karena ini gambaran seorang penari begitu ya. Ini gambarannya seorang penari, Bapak Ibu. Kemudian seorang penari. Kalau penari kan dengan langkah-langkah yang indah begitu ya. Langkah-langkahnya teratur sekali begitu. Langkahnya enggak semrawut begitu. Semrawut kan enggak jadi indah begitu. Jadi keindahan penari itu terletak di setiap gerakannya, dan kakinya itu menggambarkan perilaku yang baik, dan lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Seniman siapa sih? Seniman agung itu. Dia mau memuji bahwa lengkung pinggangmu itu bagaikan perhiasan. Indah sekali, kamu tuh indah sekali, kamu tuh ciptaan Tuhan begitu. Karya tangan seniman, Tuhan yang bikin kamu. Wow. Karaktermu baik, kamu ciptaan Tuhan yang dikatakan bagaikan perhiasan, suatu yang berharga gitu. Wah, kamu tuh berharga karena kamu diciptain Tuhan gitu. Jadi dia memuji kekasihnya berharga karena Tuhan yang ciptain kamu. Karena Tuhan yang bikin kamu tuh kayak gitu. Dia bisa melihat kekasihnya itu bukan dengan pikiran yang kotor begitu ya, bukan dengan pikiran seksual, bukan dengan pikiran tubuhmu itu ini dibandingin sama yang lain-lain, tubuhmu ini yang paling keren, paling ciamik, paling cantik, bodinya bahenol dan lain-lain. Enggak. Tapi dia bilang karaktermu itu baik. Kamu berbudi luhur. Kamu itu berharga. Tuhan yang ciptain kamu, karya tangan seniman agung. Kan luar biasa ya. Pujiannya itu bukan pujian gombalan begitu. Tapi pujian yang tulus, yang digumulkan di hadapan Tuhan,
melihat seorang kekasihnya atau melihat istrinya sebagai yang sangat berharga, seperti perhiasan yang dijaga, yang habis dipakai, disimpan di tempatnya, kadang dimasukin di dalam berangkas. Yang paling dijaga di rumah itu kan biasanya perhiasan, Bapak Ibu ya. Perhiasan itu yang paling dijaga. Ya, kalau misalnya pot-pot kan ditaruh di luar begitu. Ya, kalau perhiasan ditaruh di seloroan, dikunci lagi, atau wah disimpan banget. Berharga artinya. Tuhan yang ciptain kamu. Wah, ini pujian yang benar-benar murni digumulkan di hadapan Tuhan. Bukan pujian gombalan, bukan pujian seorang pria mesum, tetapi pujian yang tulus. Kau perilakumu baik, karaktermu baik. Terus bilang apa? Kamu berharga. Kamu itu berharga sekali. Tuhan yang ciptain kamu. Kamu sangat-sangat berharga. Kalau kita bilang tentang barang-barang yang paling berharga ya perhiasan itu berharga, mahal, begitu kan? Mahal. Maka disimpan, dihargai, dan Tuhan yang ciptain kamu. Wah, ini pujiannya luar biasa. Kita lanjut lagi. Pusarmu seperti cawan bulat yang tak kekurangan anggur. Perutmu timbunan gandum, berpagar-pagar bunga bakung. Lah ini menarik Bapak Ibu. Perut begitu. Seorang penari itu akan menjaga perutnya begitu. Kalau penari di zaman Salomo perutnya bukan perutnya yang kecil gitu, bukan Bapak Ibu ya. Enggak, kalau kita melihat di film-film yang penari-penari zaman dulu, penari yang bisa menari perut apa begitu, mereka punya badan yang ya memang enggak cekung begitu, enggak ceking maksudnya begitu. Dia punya badan yang proporsional untuk menarikan tarian itu. Lah, pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur perutmu dan lain-lain. Dia mau bilang apa sih? Kan kalau seorang penari harus jaga perutnya, begitu ya. Dia harus jaga perutnya. Dia harus jaga keindahannya, begitu. Sebenarnya perut, pusar, begitu. Ini mau ngomongin apa sih? Sebenarnya ini ketika ngomongin pusar, ini mau ngomongin kepribadian, Bapak Ibu. Kepribadian yang baik. Bukan orang yang tamak, begitu loh. Bukan orang yang tamak. Bukan orang yang bahkan ada ini mungkin ya ini penemuan sekarang aja begitu ya, penemuan sekarang ada yang bilang begitu, ada yang bilang bahwa pusar yang berbentuk bulat itu menunjukkan karakter yang baik begitu. Bukan karakter yang baik. Ada beberapa buku itu menjelaskan tentang karakter itu dilihat dari pusarnya begitu. Ya kita tidak terlalu tertuju kepada itulah. Tetapi ketika berhubungan dengan perut begitu, kalau orang itu makannya nggak diatur, kalau itu makannya sak maunya sendiri, nggak dijaga, terus makannya itu rakus begitu kan, ya perutnya nggak bagus ya Ibu ya. Jadi ketika ngomongin pusar dan ngomongin perut, ini ngomongin apa sih? Ngomongin kepribadian yang baik, attitude, good attitude begitu. Attitude-nya itu baik, karakternya itu baik. Attitude-nya itu baik, bukan orang yang maruk begitu, bukan orang yang serakah, bukan orang yang kalap dengan makanan begitu. Tetapi ini orang yang pintar jaga diri, yang pintar mengatur dirinya, menjaga dirinya. Jadi punya good attitude, punya kepribadian yang baik. Bukan kalau pergi kemana-mana itu kayak orang nggak pernah makan begitu ya. Ini benar-benar dijaga, ini good attitude. Perutmu timbunan gandum begitu, timbunan gandum. Beberapa penafsir mengatakan ini berbicara tentang kelenturan dan kelembutan begitu. Karena kan kalau penari zaman dulu kayak tari perut begitu, perutnya itu lentur begitu ya. Lentur dan lembut begitu. Saya tidak tahu tepatnya. Tetapi penafsir mengatakan ini bicara tentang kelenturan dan kelembutan. Ini mau memuji seorang perempuan yang ini perempuan yang good attitude, yang kelembutannya itu terpancar ya. Wah, keren sekali ya. Yang kelembutannya itu terpancar, yang attitude-nya bagus, kelembutannya bagus. Jadi pujiannya ini keren sekali. Mulai dari karakternya bagus. Ini ciptaannya, dia dihargai di hadapan Tuhan. Tuhan yang ciptain kamu. Wah, luar biasa. Dipuji apalagi, dipuji, wah kamu tuh perempuan yang bisa jaga diri, perempuan yang bisa jaga tubuhnya, yang bisa mencintai dirinya. Seorang perempuan yang mencintai dirinya, yang bisa menjaga dirinya, begitu. Dengan segala kekurangan perempuan Sunem tentunya, begitu ya. Kita melihat
kamu bisa menjaga dirimu, kamu juga punya sisi lembut di dalam dirimu, gitu. Di dalam tarian itu dia mau menggambarkan kelenturan dari perutnya itu menunjukkan kelembutannya. Wah, ini perempuan yang lembut sekali. Wah, ini pujian yang wow banget, yang luar biasa sekali. Lanjut begitu ya. Dikatakan selanjutnya seperti ayat 3 ya, seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang begitu. Ayat yang ketiga. Jadi di pasal yang keempat yang lalu kita juga melihat begitu. Melihat apa? Melihat satu gambaran tentang buah dada ini bukan berbicara tentang kalau penari begitu ya, kemudian itu telanjang begitu kan enggak Bapak Ibu ya. Itu kan juga memakai satu pakaian begitu, memakai satu pakaian dan dia juga tidak melihatnya. Tetapi ini berbicara tentang kewanitaan, berbicara tentang kewanitaan. Bahkan saya berpikir begitu ketika berbicara tentang buah dada begitu, seperti anak rusa begitu, seperti anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang begitu. Kenapa dibilang anak-anak begitu? Ini bukan pikiran yang mesum Bapak Ibu, tetapi seorang wanita begitu yang hatinya itu lembut menurut saya begitu. Seorang wanita yang kewanitaannya itu yang keramah tamahannya seorang yang baik. Jadi dada cara tentang hatinya begitu, tentang apa yang ada di dalam dirinya begitu. Mari dikatakan seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Kenapa menggunakan istilah anak begitu? Maka kita juga bisa melihat kenapa harus anak, kenapa enggak kijang sekalian atau rusak sekalian begitu. Enggak, dia menggunakan istilah anak. Itu Pak Lindra waktu pasal yang keempat mengatakan ini tentang gentleness begitu. Tentang keramah tamahan, tentang sisi hati yang baik dari seorang perempuan gitu. Dari seorang perempuan. Jadi ini tidak bicara wah ini buah dadanya yang kayak gini begitu. Wah keren atau apa begitu. Enggak. Di pasal yang ke-8 dibilangnya krempeng malahan begitu. Tapi bukan itu yang mau dituju, dia bisa melihat keindahan daripada perempuan Sunem ini, keindahan baik secara fisik ataupun keindahan di dalam hatinya begitu. Dia bisa melihat hati, dia bisa melihat seperti 2 anak rusa, seperti 2 anak kijang yang lembut, mungkin yang lucu begitu, dengan hati yang lembut, hati yang baik, hati yang seperti anak-anak begitu. Tapi ini jelas tidak mau ngomongin tentang telanjang terus kemudian buah dadanya seperti apa, bukan. Tetapi ini ngomongin tentang apa yang ada di dalam dadanya begitu. Hatinya, hati yang lembut, hati yang baik, gentleness, keramah tamahan, seorang yang baik, seorang yang hatinya itu benar-benar baik begitu. Maka kita melihat memang perempuan Sunem dari awal dijelasin begitu. Ini seorang perempuan yang baik. Seorang perempuan yang bahkan juga sekalipun dia perlakukan tidak adil, dia tetap menjadi seorang perempuan yang mengikuti apa yang dikatakan juga orang tuanya. Seorang perempuan yang baik begitu. Terus kemudian ayat yang keempat dibilang begini. Lehermu bagaikan menara gading, leher sekarang ya, dari kaki, terus kemudian masuk ke dari kaki, lengkung pinggang, pusar, terus kemudian perutnya, terus kemudian dadanya, terus kemudian masuk ke leher begitu. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesibon, dekat pintu gerbang Batrabim, hidungmu seperti menara di gunung Libanon. Lehermu bagaikan menara gading Bapak Ibu. Ternyata menara gading itu adalah satu menara yang dianggap nyaman begitu, dianggap nyaman untuk sendiri. Menara yang memberikan kenyamanan begitu. Untuk seorang itu sendirian, untuk seorang itu merasa nyaman di sana. Jadi ketika membaca bagian ini seperti lehermu bagaikan menara gading begitu. Kalau di pasal yang keempat leher begitu ya, istrinya seperti
seperti leher yang ngatur gitu ya, maksudnya yang bisa menggerakkan, yang karakternya yang baik begitu. Tapi leher itu juga bisa berbicara tentang apa? Leher juga bisa bicara tentang kenyamanan. Seorang yang bisa memberikan rasa nyaman dan menyenangkan begitu, menyenangkan, kenyamanan. Seorang yang bisa memberikan rasa aman. Jadi ketika dibilang lehermu bagaikan menara gading, dia memuji seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman kepada dirinya. Memberikan rasa aman kepada dirinya. Menara gading merasa sendirian, merasa nyaman, merasa aman di sana. Jadi ini seorang perempuan yang secara attitude, secara karakter, pemberian Tuhan, terus kemudian perilakunya baik, karakternya baik, terus kemudian juga hatinya baik, terus kemudian sekarang memberikan rasa nyaman, lehermu bagaikan menara gading. Bagian menara gading memberikan rasa nyaman. Seorang yang mengatur kepala gitu kan, leher katanya mengatur kepala gitu ya. Kepalanya ini kalau nggak digerakin sama leher kan nggak bisa begitu. Tapi ini saya memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman begitu. Memberikan kebaikan demi kebaikan. So ini pujian yang bagi saya luar biasa banget ya. Dari seorang pria kepada seorang wanita begitu. Dari gembala kepada perempuan Sunem. Yang muji sebagai seorang perempuan yang bisa memberikan rasa aman, yang bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan ketenangan begitu ya, dan lain-lain. Bahkan dikatakan lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga Hesibon begitu. Jadi telaga Hesibon itu adalah tempat penyimpanan air begitu, penyimpanan air di luar tembok kota. Apa maksudnya? Matamu bagaikan telaga di Hesibon, Bapak Ibu. Telaga begitu ya, telaga di Hesibon tempat penyimpanan air. Tempat penyimpanan air banyak airnya begitu ya. Tempat yang menyejukkan, mungkin gitu ya. Tempat yang melegakan, pandangan matanya itu loh. Pandangan matanya itu menyejukkan. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada pandangan mata yang tajam kali gitu ya. Tetapi ini dibilang matamu bagaikan telaga di Hesibon begitu. Matamu bagaikan tempat penyimpanan air di luar tembok kota. Wah, ini penyimpanan air yang kemudian nanti dimasukkan airnya ke dalam kota begitu. Matamu itu memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan. Tatapan matanya ya saya tidak tahu yang seperti apa, tetapi tatapan mata yang memberikan kedamaian, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan kesegaran, yang menyejukkan kira-kira begitu. Tatapan matanya Bapak Ibu. Wah, ini kan luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Matamu bagaikan telaga Hesibon katanya. Dekat pintu gerbang Batrabim, hidungmu seperti menara di gunung Libanon. Hidungnya seperti menara di gunung Libanon. Ini adalah satu menara yang tinggi dan elegan Bapak Ibu. Hidungnya itu sebagai seorang penari ini kayaknya gambarannya itu benar-benar sempurna. Tetapi kalau kita melihat perempuan Sunem tidak sempurna begitu. Tapi dia bisa digambarkan dengan seorang penari yang sempurna sekali. Yang hidungnya itu bagaikan menara di gunung Libanon yang tinggi, elegan dan bagus begitu. Lah, menara itu bilang apa sih? Menara itu mau menunjukkan apa sih sebenarnya? Menara ini mau menunjukkan tinggi dan elegan. Biasanya menara ini digunakan untuk mengamat-ngamati gitu. Untuk mengamat-ngamati. Menara yang tinggi, yang elegan, yang begitu indah begitu, yang kalau di pasal yang keempat itu menghadap ke istana raja begitu. Yang tertuju kepada istana raja. Yang keindahannya itu dipancarkan. Yang keeleganannya itu dipancarkan. Sekalipun kita melihat perempuan Sunem dengan kekurangan, tapi dia bisa melihat gambaran itu di dalam gambaran seorang penari yang begitu gambarannya sempurna sekali. Nah, ini bagaimana seorang laki-laki menghargai pasangannya.
Seorang laki-laki menghargai kekasihnya. Dia menghargai sedemikian rupa, begitu indahnya dia menghargai. Dari karakter, dari ini pemberian berharga di matanya Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus kemudian lanjut begitu, ayat yang kelima, kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepangnya. Wah, ini dari kaki sekarang mau naik lagi. Sekarang ke bagian yang namanya kepala begitu. Kepalamu seperti bukit Karmel begitu. Gambaran yang bagi saya indah sekali. Satu gambaran yang, karena ini kan seorang gembala Bapak Ibu ya. Seorang gembala yang memuji seorang perempuan sunem begitu. Jadi digambarkan sebagai seorang gembala yang memuji. Karena gembala kan, maka gambarannya adalah anggur, timbunan gandum, bunga bakung, kijang kembar begitu, menara gading, telaga Hesibon, Libanon, sekarang kepalamu seperti bukit Karmel begitu. Kepalamu itu indah, kepalamu itu bagus begitu. Gambarannya, digambarkan yang begitu-begitu. Rambut kepalamu merah lembayung begitu, dengan hiasan di dalam kepala, dalam ketika dia menari begitu, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Wah, ini sangat-sangat memikat sekali. Seorang raja, gambaran dari Salomo sendiri, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Tertawan dengan segala keindahannya, memuji dengan segala keindahannya. Tapi sekali lagi ini satu pujian yang bukan bohong, tetapi ini karena cintanya kepada sang gembala yang memuji perempuan sunem, karena cintanya yang begitu besar sehingga hatinya itu terpaut. Tidak hanya memuji sana sini, tidak hanya memuji dari ujung kaki sampai ujung kepala begitu, tapi seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Seorang raja yang tertawan, seorang raja yang benar-benar memberikan hatinya kepada perempuan itu begitu. Tidak hanya sekedar memuji saja, tetapi ini benar-benar dia mengakui bahwa hatinya itu berpaut begitu. Tidak hanya bilang I love you katanya begitu ya, tetapi benar-benar hatinya itu terpaut dengan sungguh-sungguh. Terpaut dengan sungguh-sungguh kepada kekasihnya itu. So, pujian, mulai dari karakter, kemudian sampai diakui ini seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Tidak bisa begitu. Hatinya ini sungguh-sungguh terpaut, hatinya ini sungguh-sungguh diberikan kepada kepada kekasihnya itu. Tidak hanya memuji karena fisiknya, enggak. Tetapi sekali lagi ini memuji dua hal. Seorang perempuan sunem yang bagi saya sebuah gambaran yang perempuan sunem sendiri menggambarkan dirinya tidak cantik, hitam kulitnya begitu. Tetapi si gembala ini melihatnya dengan kacamata yang berbeda karena cintanya, karena relasinya sama Tuhan begitu ya. Maka dia bilang kamu itu berharga, kamu diciptain Tuhan begitu. Ketika seorang perempuan merasa dirinya tidak berharga, si laki-laki itu menegaskan kepada perempuan itu, kamu berharga, kamu nggak boleh minder, kamu berharga, kamu memiliki nilai yang luar biasa, kamu bernilai, kamu itu hebat begitu, karaktermu bagus, gini, dan hatiku ini berpaut, hatiku ini tertawan dalam kepang-kepangnya, di dalam hatiku ini menjadi milikmu lah gitu loh kira-kira ya gambarannya. Tetapi ini satu pujian yang tulus, satu pujian yang dikatakan dengan sungguh-sungguh, pujian yang di awal dikatakan dia menyadari bahwa si perempuan ini berharga, dia pemberian Tuhan, dia apa yang Tuhan sudah berikan dan dia harus jagain, dan dia harus hormati, dia bisa melihat karena bagi ketika saya membaca Kidung Agung ini, ketika seorang itu bisa melihat Tuhan, bisa melihat kasih Tuhan, maka dia bisa menghargai kekasihnya dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Ketika seorang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melihat dirinya sendiri berharga di hadapan Tuhan,
relasinya di hadapan Tuhan itu luar biasa, maka dia juga bisa melihat relasi itu di dalam kekasihnya, di dalam hubungan suami istri. Maka semakin seseorang itu mengasihi Tuhan, itu akan berjalan seiring, akan berjalan bersama dengan mengasihi kekasihnya, mengasihi pasangannya, mengasihi istrinya. So, pujian ini datang dari hati yang mengasihi Tuhan dalam relasinya kepada Tuhan. Jadi ini sekali lagi bukan bicara tentang seorang pria mesum yang memuji, mengamati gitu. Terus kemudian dilihatin, wah dipuji-puji karena kemesumannya. Bukan, ini berbicara tentang karakter lebih banyak Bapak Ibu. Bicara tentang karakter, digambarkan. Kalau kita melihat pasal yang ke-6, perempuan Sunem itu kan mau pergi begitu ya. Maka dibilang kembalilah begitu. Kembalilah. Dia memuji perempuan Sunem itu begitu ya, ketika perempuan Sunem itu mau pergi, dia puji. Dia tahu bahwa dia tidak membiarkan perempuan Sunem itu pergi. Dia memberikan pernyataan. Bagi saya pujian ini bukan hanya pujian, tetapi pernyataan begitu. Bukan hanya satu pujian, bukan sebagai pujian yang muji-muji perempuan seperti apa, enggak, tetapi ini sebuah pernyataan yang tulus bagi saya begitu. Dia menggambarkan kamu tuh seperti ini loh begitu. Di mataku kamu seperti ini. Meskipun kamu bilang kamu hitam, kamu enggak cantik begitu dan lain-lain, orang bilang apa, tapi bagiku kamu seperti ini. Gitu. Dan itu digumulkan di hadapan Tuhan. Kamu berharga, kamu bernilai di hadapan Tuhan. Tentu kamu juga bernilai di hadapanku. Wah, ini relasi, entah itu pacaran, entah itu tunangan, entah itu relasi pernikahan, ini memberikan satu dasar yang wow banget, yang luar biasa banget. Yang luar biasa banget di dalam sebuah relasi. Nah, kita akan melanjutkan ya Bapak Ibu. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, ayat 6 ya. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Wah, ini betapa cantik, betapa jelita engkau. Sekarang kita melihat ketika bilang cantik, cantik dari mana? Begitu. Jadi gembala ini benar-benar melihat seorang perempuan Sunem yang cantik. Bukan ya orang bilang apa terserah begitu, tapi dia mau melihat kamu cantik dari hatimu. Hatimu itu cantik, kamu itu berharga, kamu itu dicintai oleh Tuhan, kamu itu created by God begitu. Kamu diciptakan oleh Tuhan, kamu itu di ayat yang pertama begitu ya, kamu itu karya tangan Tuhan begitu. Wah, kamu itu cantik luar dalam bagiku. Kamu itu cantik karena God, karena karaktermu. Tentu dia juga memuji begitu, dia memuji sekalipun perempuan Sunem selalu melihat dirinya aku jelek begitu, aku tidak cantik, aku hitam gitu. Kadang-kadang dia merendahkan, ya karena emang kondisinya begitu, yang harus jadi ladang dan lain-lain, harus terus-terus ke ladang, begitu dilakukan tidak adil, mungkin tangannya ya kasar begitu kan, tangannya ya kasar, mungkin rambutnya itu terawat banget apa enggak begitu kan. Tapi dia sungguh-sungguh bisa melihat kamu cantik luar dalam begitu. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Orang bisa ngomong apa aja, orang bisa suka apa aja, tetapi dia bisa menjadikan dia satu-satunya. Ini that is important begitu. How seorang laki-laki melihat seorang perempuan sebagai yang satu-satunya, ya sebagai yang dicintai, yang bisa mengasihi apa luar dalamnya, mencintai inner beauty-nya, mencintai setiap kekurangannya, mencintai setiap kelemahannya, begitu, dan menjadikan dia yang tercinta dari segala yang disenangi, begitu. Ya, orang kan banyak kesukaannya, begitu ya. Ada banyak orang punya kriteria begitu. Tetapi gembala ini mencintai dia sebagai dia adanya. Sebagai perempuan Sunem itu adanya. Sebagai yang satu-satunya. Di antara yang disenangi. Orang kan senang begini. Tapi dialah yang terbaik bagi sang gembala itu. Nah, ini adalah pujian yang bagaimana sebenarnya kita melihat seorang laki-laki melihat seorang perempuan. Suami melihat istri begitu. Jadikan satu-satunya yang cantik luar dan dalam begitu, di antara yang dia sukai, dialah yang terbaik di dalam hidupnya. Ayat yang ke-7.
sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Bapak Ibu, ini tidak ngomongin tentang seksual begitu, tetapi begini. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma begitu. Jadi tadi digambarkan sebagai seorang penari begitu ya, sebagai seorang penari. Bahkan dia mengatakan sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu adalah gugusan-gugusannya. Dan kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafasmu dan nafas hidungmu seperti buah apel. Sebenarnya mau bilang apa sih? Sebenarnya mau bilang begini. Si laki-laki ini memuji. Kalau dibilang pohon korma, begitu ya, pohon kurma dengan memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya, buah dadamu seperti gugusan anggur. Sebenarnya mau dibilang apa sih begitu? Kenapa harus pohon korma? Kenapa harus gugusannya seperti gugusannya seperti buah anggur begitu. Jadi kita mau melihat begitu, mau melihat apa? Mau melihat bahwa tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu itu adalah gugusannya. Jadi seperti gambaran apa tadi di bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya adalah bagian ini bicara tentang gentleness, berbicara tentang kebaikan hatinya begitu. Ini kayak seseorang yang pengen memilikinya begitu loh. Yang sangat mau apa yang indah. Begitu. Kalau dikatakan itu seperti pohon korma dengan gugusannya seperti gugusan anggur begitu, maka anggur itu sesuatu yang elegan, sesuatu yang gentle, sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Sesuatu yang ketika berbicara tentang buah anggur itu sesuatu yang menyenangkan begitu. Jadi ini memuji bahwa hatimu itu menyenangkan begitu. Hatimu itu humble, hatimu itu memberikan satu kepuasan tersendiri. Dia memuji begitu ya, kataku sosok tubuhmu seperti pohon korma dan buah dadamu seperti gugusannya. Sosok tubuhmu seperti pohon korma begitu. Satu pohon yang sangat waktu itu ditemuin juga banyak begitu. Ditemuin juga banyak pohon korma, terus dia memuji buah dadanya seperti gugusan anggur begitu. Jadi dia melihat, wah ini seorang perempuan yang bisa memberikan kepuasan, bukan kepuasan seksual begitu ya. Seorang perempuan yang gentle, seorang perempuan yang memberikan kenyamanan, seorang perempuan yang memberikan rasa aman, kenyamanan begitu ya, kenyamanan, rasa tenang begitu. Jadi dia pengen sekali mengalaminya begitu, mengalami hatinya si perempuan itu, mengalami cintanya si perempuan itu. Dia pengen banget memilikinya begitu, hasratnya untuk memilikinya. Dan nafas hidungmu seperti buah apel. Apa Bapak Ibu nafas hidung? Kalau orang itu kan ngomong begitu ya. Orang itu kalau ngomong kan ada yang ngomongnya nyelekit mulutnya. Pedes ngomongnya gitu ya. Kan gak dibilang dan nafas hidungmu begitu ya. Nafas hidungmu, orang ngomong itu kan juga nafasnya juga keluar begitu. Nafasnya juga keluar begitu. Seperti buah apel. Wangi begitu. Ngomong itu enak gitu. Kalau ngomong itu enak. Kalau ngomong itu kalau Bapak Ibu ngepel begitu pakai entah superpel entah apa, harus baunya apel itu wangi sekali. Gitu, wangi. Dan nafas hidungmu seperti buah apel. Wangi. Mulutnya itu baik perempuan ini. Mulutnya itu terjaga. Mulutnya itu bukan lambe turah begitu. Mulutnya itu memberikan rasa wah sedep begitu. Mulutnya itu didengar sedep. Didengar sedep begitu ya. Didengar itu enak begitu. Dan nafas hidungmu seperti buah apel. Ini kalau ngomong itu enak. Nah, ini pujiannya luar biasa begitu ya. Selain hatinya baik, kamu itu cantik dari luar dan dalam. Buah dadamu itu seperti gugusan anggur yang menyenangkan, yang memuaskan, yang memberikan rasa nyaman. Hatimu itu memberikan rasa nyaman gitu. Itu dia bilang,
mulutmu dari hati kemudian berangkat ke mulut. Kan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, gitu kan. Jadi dia bilang, wah hatimu itu aku pengen memilikinya, begitu. Aku pengen memilikinya, hatimu itu baik sekali. Dari hatimu itu kalau ngomong itu enak sekali. Waduh, enak sekali. Kata-katamu manis bagaikan anggur, lah ini dijelasin lagi. Kata-katamu manis, gugus-gugusannya seperti anggur, sekarang kata-katamu manis bagaikan anggur. Jadi mulutnya itu bukan mabuk Bapak Ibu, bukan perempuan yang bikin mabuk, yang menjatuhkan seorang perempuan yang tidak benar begitu, bukan. Tapi ini mau bilang kata-katanya ini loh memberikan kenyamanan, kalau orang dengar itu senang gitu. Ini menyenangkan sekali gitu ya, menyenangkan sekali. Ini seorang perempuan yang menurut saya juga hebat sekali. Entah si perempuan Sundam selalu merendahkan dirinya, tapi gembala ini ngerti hatinya, ngerti begitu. Dengan apa yang keindahannya, dia bisa menilai keindahan itu dari dalam dan dari luar. Ini laki-laki yang hebat bagi saya. Ini laki-laki yang sungguh-sungguh mengasihi kekasihnya, mengasihi pasangannya. Dia bisa melihat dalam dan dari luar. Setiap kata-kata, hatinya, karakternya, kelembutannya, semua dia lihat. Semuanya dia ngerti Bapak Ibu. Laki-laki yang hebat, yang bisa memuji pasangannya. Ini kalau suami dan istri ini suami yang hebat Bapak Ibu. Yang bisa melihat dalam dan dari luarnya. Wah, hebat sekali. Maka benar kalau ini dibilang satu kitab yang berbicara tentang cinta yang begitu dalam. Tentang cinta, tentang kasih Tuhan, benar sekali. Bagaimana seseorang bisa mengasihi pasangannya dengan kasih Tuhan, itu benar. Benar sekali. Ini hebat sekali begitu. Bagi saya ini keren banget, keren sekali. Kita lanjutkan dikit lagi Bapak Ibu ya. Sekarang si perempuan sekarang menanggapi Bapak Ibu. Kalau tadi dari si laki-laki, dari si gembala begitu yang ogah, yang enggak mau ditinggal gitu, yang enggak mau perempuan Sundam itu meninggalkan dia, terus kemudian dia melihat perempuan Sundam, menyatakan perempuan Sundam itu seperti apa gitu. Sekarang perempuan Sundam memberikan tanggapannya. Dia menanggapi begini, ya anggur itu mengalir kepada kekasihku katanya, dengan tak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Tadi dikatakan 9, kata-katamu. Kalau kata-kata menggunakan kan bibir begitu ya. Lidah, bibir, mulut ini kan berhubungan sekali. Manis bagaikan anggur. Sekarang ya anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Jadi perempuan Sundam ini pengen ngomong begitu. Pengen ngomong bahwa kata-katanya dia pengen sekali menjaganya. Dia pengen sekali meneruskannya. Anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Dia juga pengen memberikan kenyamanan dengan kata-katanya itu. Bukan kata-kata yang, woi kamu ngapain, kamu ndak gini, kamu ndak gitu, kamu ndak gini. Dia mengatakan kelembutannya ini begitu ya, terus terjaga. Kelembutannya, kebaikan hatinya, kata-kata yang baik, kata-kata yang bukan kata-kata yang manis dalam arti negatif begitu ya, tapi kata-kata yang manis, yang memuji begitu. Ya anggur itu mengalir kepada kasihku dengan tak putus-putusnya. Dia juga mau menjadi seorang pendamping, mau menjadi seorang kekasih yang baik, yang menjaga mulutnya, yang melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Orang tidur kan nggak ngomong Ibu ya. Bahkan arti tidur itu artinya sampai malam tidur. Jadi dia menjaga, dia pengen kata-katanya itu kemudian terus ada sampai ke orang itu tidur. Artinya apa? Sepanjang hari, sepanjang dari siang maupun malam, dia terus jagain kata-katanya ini. Ini perempuan yang hebat sekali. Begitu. Menjaga mulut itu kan susah sekali. Bahkan dalam kitab Yakobus pun dibilang, lidah orang itu seperti nahkoda begitu ya. Lidah itu siapa yang bisa menahannya? Wah ngeri. Tetapi di sini dikatakan, ya anggur itu mengalir kepada kekasihku. Perkataan-perkataan yang baik, supaya dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kenyamanan, dengan mulutnya menjaga kenyamanan keluarganya, dengan tidak putus-putusnya. Hebat sekali. Ini perkataan yang bagi saya luar biasa. Ayat 10, kepunyaan kekasihku aku. Asik gitu ya.
kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ini seorang perempuan yang baik Bapak Ibu. Bukan seorang perempuan yang suka sana sini, begitu. Bukan seorang perempuan yang mengumbar dirinya kepada orang lain, tapi kepunyaan kekasihku aku. Aku ini milikmu, kepadamu gairahku tertuju. Cintaku ini hanya untukmu. Wah, gitu. Tadi kan sudah di awal sudah ditunjukkan tuh seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya begitu. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Kamu tuh satu-satunya gitu. Satu-satunya. Satu-satunya begitu. Karena cinta itu kan cuma dengan satu orang. Cinta dengan banyak orang itu kan enggak bisa begitu ya. Dan di sini dia mau bilang cinta itu ya dengan satu orang. Lah, perempuan Sunam ini juga bilang kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairahnya tertuju. Kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairahnya tertuju. Jadi dia juga ngakuin begitu bahwa kepadaku gairahnya tertuju. Kamu mencintai aku begitu. Aku ini adalah milikmu. Aku juga tidak main-main gitu. Aku juga memberikan hidupku untukmu. Kepunyaan kekasihku aku. Gairahmu hanya tertuju kepadaku. Kepadaku gairahnya tertuju. Berarti hidupnya juga diberikan sama dia. Difokuskan sama orang itu. Enggak kemana-mana. Begitu. Enggak kemana-mana. Enggak main kesana kesini. Istilah sekarang enggak jajan kemana-mana. Nah, begitu. Mari kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur, kita 11 dulu aja. Mari kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Ke padang gitu ya. Mari kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Ini bukan mereka sedang jalan-jalan terus kemudian mereka ngapa-ngapain gitu ya, kita punya pikiran gitu. Enggak Bapak Ibu. Jadi ini bicara tentang ladang, bicara tentang Taman Eden di dalam sebuah hubungan pernikahan begitu. Jadi mari kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Sebenarnya ini mau ngomongin tentang pernikahan. Tentang satu relasi dari dua orang. Makanya kalau di dalam gereja itu ada dua orang kemudian datang ke altarnya Tuhan. Dua orang ini juga bicara tentang Taman Eden, mereka disatukan oleh Tuhan. Jadi mari kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Dia mau gitu. Dia mau dipersunting. Dia mau dimiliki oleh kekasihnya itu. Di dalam satu relasi, kalau kita bilang padang bermalam di antara bunga-bunga pacar, dia mau dimiliki di dalam satu relasi disebut dengan pernikahan begitu. Pernikahan. Bukan relasi yang lain. Jadi dia mau menikmati segala relasi itu di dalam pernikahan itu sendiri. Jadi itu yang dia inginkan. Ayat 12, mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Ini satu gambaran Ibu ya, 11-12. Satu gambaran keindahan, satu gambaran mari pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku memberikan cintaku kepadamu. Ketika segala keindahan itu mau dinikmati di dalam dinikmati di dalam relasi yang namanya pernikahan. Jadi ini perempuan yang memberikan dirinya di dalam sebuah pernikahan. Perempuan yang menjaga hidupnya dalam sebuah relasi pernikahan. Nah, ini penting sekali bagi anak muda begitu ya. Di dalam relasi ada banyak kelemahan, ada banyak kegagalan, ada banyak kekurangan. Tetapi kita melihat perempuan Sunem ini seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya. Dan dia mengatakan, di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Di sana, di waktu itu, di dalam sebuah relasi, yang relasi pernikahan, di mana pohon anggur yang menyenangkan, di mana pohon delimanya, segala keindahan itu dinikmati di dalam relasi disebut dengan pernikahan. Jadi ini sangat menjaga hidupnya. Ini belum menikah begitu ya. Jadi relasi ini relasi gambaran yang belum menikah begitu. Tetapi dia mau perempuan ini
Perempuan ini mau, perempuan Sunam ini mau menikmati segala keindahan yang indah-indah itu begitu ya. Relasi, semua yang diucapkan si pria itu diucapkan oleh gembala itu begitu. Ketika dia sudah ngungkapin semuanya, perempuannya bilang, "Oke, aku mau," begitu. Tetapi dalam pernikahan begitu. Ini perempuan yang menjaga sekali hidupnya. Ini juga bukan perempuan yang main-main begitu. Ini perempuan yang hebat sekali. Oke, begitu. Aku mau ke sana, aku ini milikmu, tapi oke, ada dalam pernikahan. Itu yang kemudian dikatakan. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat. Yang telah lama dan baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Wah, ini perempuan yang jagain hidupnya sama sekali. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik, yang telah disimpan bagimu kekasihku. Seorang perempuan yang menjaga hidupnya terus-menerus. Seorang perempuan yang konsisten menjaga hidupnya. Dan dia memberikannya pada waktunya. Telah kusimpan bagimu buah dudaim. Buah-buahan yang lezat. Tadi kita sudah melihat gambaran-gambaran buah anggur yang menyenangkan, yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa damai, yang memberikan segala keindahan baik secara fisik maupun hati begitu. Segala keindahan itu dijaga oleh perempuan Sunam itu dan dikatakan telah kusimpan bagimu kekasihku. Tentu di mana dibagi di dalam satu relasi yang disebut pernikahan. Dalam relasi disebut dengan perkawinan. Di sanalah keindahan secara fisik dan keindahan secara hati itu dipancarkan. Di sanalah ada berkat Tuhan, di sanalah Tuhan berkati, di sanalah ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan dan lain-lain. Ini perempuan Sunam ini, perempuan yang menjaga sekali hidupnya. Dan laki-laki yang hebat, yang bisa menghargai perempuan itu, yang bisa menghargai kekasihnya dari luar maupun dalam, yang bisa menjaga dan yang bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Apa yang ada dalam hatinya, setiap karakternya ataupun fisiknya. Dan perempuan ini, seorang perempuan yang hebat, kenapa dia jagain hidupnya, dia jagain mulutnya, dia jagain karakternya, dia jagain segala keindahan maupun fisik ataupun hatinya. Dan dia mengatakan, itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Dia tidak mengumbarnya ke orang-orang begitu. Tetapi dia memberikan hal-hal yang indah, segala keindahan, kebaikan hatinya, dia simpan untuk apa? Untuk kekasihnya. Jadi ini adalah gambaran pacaran, mau tunangan, hubungan suami istri, satu gambaran yang begitu lengkap, gambaran yang memberikan gambaran apa itu cinta yang sesungguhnya, apa itu relasi yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita memiliki satu gambaran bagaimana relasi. Bapak Ibu yang sudah menikah, Bapak Ibu punya gambaran relasi dalam pernikahan, dan teman-teman semua yang mungkin ada dalam pertunangan ataupun status pacaran begitu, terus di dalam pencarian, ini menjadi satu gambaran apa itu mencintai luar dan dalam, apa itu menjaga relasi sampai dengan pernikahan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Tuhan senantiasa membimbing kami dan menolong kami. Tuhan, jagailah kami dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami. Mata kami sulit melihat apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Ada istri, ada suami, kemudian ada anak-anak. Kami sulit melihat apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Tuhan, ajari kami melihat pasangan kami sebagai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Supaya kami bisa mengasihi dari dalam maupun dari luar, kami bisa melihatnya dengan yang berbeda. Tuhan, berikan kami kasih-Mu, mengalirlah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami memiliki relasi yang dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh mengasihi istri ataupun suami yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, yang mengajari kami tentang arti mencintai, arti kasih di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, bahwa Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus mengasihi dan bagaimana relasi kami harus dibangun. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur, haleluya,
Pamit.